Pada abad ke-16, di pesisir Jepara, berdirilah sebuah kerajaan kecil bernama Jepara. Lautnya biru berkilau, perahunya gagah menembus ombak, dan hiduplah seorang perempuan tangguh. Namanya Ratu Kalinyamat, seorang pemimpin wanita yang dikenal karena kebijaksanaan dan keberaniannya menentang penjajahan. Ratu Kalinyamat, atau Retna Kencana, adalah putri dari Sultan Trenggana, Raja Besar Kesultanan Demak. Sejak kecil, ia tumbuh dengan jiwa kepemimpinan. Ia cerdas, berwibawa, dan berani berpendapat di hadapan para bangsawan. Ia bukan hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasan dan ketegasannya. Para ulama dan penasihat kerajaan melihat dalam dirinya semangat kepemimpinan yang kuat, sesuatu yang jarang dimiliki perempuan pada masa itu. Ketika dewasa, Retna Kencana menikah dengan Pangeran Hadirin, seorang bangsawan keturunan Tiongkok yang bijaksana dan rendah hati. Bersama sang suami, ia memerintah wilayah Jepara. Di bawah kepemimpinan mereka, Jepara tumbuh menjadi pelabuhan penting, pusat perdagangan, dan tempat berkumpulnya para pelaut serta pengrajin kapal. Namun masa damai itu tak berlangsung lama. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, Kesultanan Demak dilanda perebutan kekuasaan. Suatu hari, kabar buruk datang dari Demak. Arya Penangsang, seorang bangsawan yang haus akan kekuasaan, berambisi merebut tahta kerajaan. Dalam perebutan itu, Pangeran Hadiri dibunuh secara kejam. Ratu Kalinyamat kehilangan sosok yang ia cintai. Selama berhari-hari, ia berdiam diri. Tidak makan, tidak tidur, hanya berdoa di istana. Dari kesedihan itu, lahir sumpah yang mengguncang bumi Jawa. Duh Gusti, jika aku bukan seorang laki-laki, berikanlah aku kekuatan laki-laki, agar aku bisa menuntut keadilan atas darah suamiku. Sejak hari itu, kerajaan Jepara tidak lagi dipimpin oleh seorang janda berduka, tetapi oleh seorang ratu pejuang. Ia melatih pasukan, memperkuat armada laut, dan menggalang kekuatan bersama kerajaan Pajang. Ia memimpin peperangan untuk menggulingkan Arya Penangsang. Tak lama bangsa Portugis datang dan ingin menguasai lautan. Ratu, Portugis semakin berani menguasai lautan. Mereka menyerang kapal-kapal dagang kita. Jepara tidak akan tunduk pada siapapun. Selama aku masih memimpin, kita akan melawan mereka. Ratu Kalinyamat tidak hanya dikenal sebagai penguasa, tapi juga sebagai panglima laut. Ia mengirim armada besar untuk menentang kekuasaan Portugis di Malaka. Putra-putri Jepara, hari ini kita berjuang bukan hanya untuk tanah ini, tapi untuk kehormatan Nusantara. Hidup Ratu Kalinyamat. Pada tahun 1551, Ratu Kalinyamat mengirimkan armada laut besar untuk membantu Kesultanan Johor melawan Portugis di Malaka. Ribuan prajurit Jepara menyeberangi lautan dengan semangat jihad dan kemerdekaan. Serangan pertama belum berhasil, namun semangat pantang menyerah Ratu Kalinyamat tidak padam. Beberapa tahun kemudian, ia kembali mengirim pasukan dalam ekspedisi kedua. Jepara menjadi satu-satunya kerajaan di Nusantara yang berani menantang Portugis secara langsung. Walau belum berhasil menaklukkan Malaka, semangat perlawanan itu bergema di seluruh Nusantara. Ketika usia menua, Ratu Kalinyamat memilih meninggalkan istana. Ia turun tahta, menghabiskan hari-harinya di lereng Gunung Danaraja, berdoa dan menyepi. Ia ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk rakyat dan tanah air. Semangatnya melampaui zaman. Ia menunjukkan bahwa perempuan mampu memimpin, berperang, dan menegakkan keadilan setara dengan laki-laki. Ia adalah sosok pemimpin yang memadukan kebijaksanaan, keberanian, dan kasih sayang. Ratu Kalinyamat telah tiada, tapi namanya hidup dalam setiap perempuan yang berani bermimpi, dalam setiap pemimpin yang menegakkan keadilan, dan dalam setiap hati yang mencintai tanah air. Ia bukan hanya Ratu Jepara, ia adalah Ratu Hati Nusantara. Perempuan yang mengajarkan bahwa keberanian tidak ditentukan oleh pedang, tetapi oleh keteguhan hati. Dan selama laut masih berdebur di pantai Jepara, nama Ratu Kalinyamat akan terus bergema, seperti ombak yang tak pernah berhenti memeluk pantai, abadi dalam sejarah bangsa.